Belajar pada tema 8, subtema 1, 2, dan 3 muatan ilmu pengetahuan alam. Rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Bumi berotasi pada porosnya berlawanan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Kala rotasi atau waktu yang diperlukan untuk sekali berotasi yaitu 23 jam 56 menit 4 detik. Sedangkan pengertian kala rotasi adalah waktu yang diperlukan untuk sekali berputar atau sekali berotasi. Akibat rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya, sehingga ada dua bagian bumi, sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Akibat rotasi yang berikutnya yaitu perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi ditentukan oleh letak garis bujur atau yang kita kenal dengan garis meridian. Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Garis bujur 0 derajat ditarik melewati Greenwich, London, dan merupakan standar perhitungan waktu internasional yang dikenal dengan Greenwich Mean Time atau GMT. Selisih waktu tiap 1 derajat bujur adalah 4 menit. Setiap 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi sebelah timur Greenwich lebih cepat dari Greenwich, sedangkan waktu di sebelah barat mengalami waktu yang lebih lambat. Akibat rotasi yang berikutnya adalah gerak semu harian matahari, kemudian perubahan arah angin yang memicu perubahan angin laut, kemudian gerak semu matahari mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda di langit di sekitarnya bergerak. Ini adalah foto di siang hari, kondisi di siang hari, dan ini adalah saat malam hari. Selanjutnya, perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap 1 kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terhadap selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan WIT waktu Indonesia Timur. Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat meliputi daerah Jawa, Sumatera, Madura, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, waktu Indonesia Tengah atau yang disingkat WITA meliputi Kalsel, Kaltim, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah waktu Indonesia Timur atau WIT meliputi Papua dan Maluku. Beda waktu antara GMT atau Green Mean Time dan WIB waktu Indonesia Barat adalah 7 jam. Antara WIB WITA selisih 1 jam, sedangkan WIT selisih 2 jam. Menurutmu, jika di Jakarta jam
08.30, maka jam berapakah di kota-kota berikut? Jakarta merupakan waktu Indonesia Barat. Kemudian Semarang merupakan Jawa, berarti masuk Jawa. Kemudian Palangkaraya bagian dari Pulau Kalimantan, ya, berarti dia termasuk Wita. Kemudian Maluku adalah waktu Indonesia Timur. Jadi seandainya di Jakarta 8.30, maka di Semarang juga sama 08.30. Palangkaraya selisih 1 jam, Maluku selisih 2 jam dengan WIB. Kira-kira silahkan simpulkan jawaban kalian. Selanjutnya, mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu revolusi atau waktu yang digunakan untuk sekali berputar bumi adalah 1 tahun atau 365/4 hari. Para ahli sepakat untuk mempermudah perhitungan 1 tahun terdiri atas 365 hari. Tetapi setiap 4 tahun sekali ada tahun kabisat digenapkan pada bulan Februari, yaitu 366 hari. Pengaruh revolusi bumi yang pertama adalah penanggalan kalender Masehi atau yang dikenal Syamsiah. Kemudian terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kemudian yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, di sini perbedaan terjadinya lamanya siang dan malam ditunjukkan oleh tabel di bawah. 21 Maret, belahan bumi utara jumlah siang dan malam sama banyaknya. Kemudian 21 Juni, belahan bumi utara hari dengan jumlah siang terbanyak karena puncaknya musim panas. Kemudian di belahan bumi selatan, hari dengan siang tersingkat karena merupakan puncak musim dingin. Sedangkan mulai 23 September, jumlah siang di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, jumlah siang dan malam sama banyaknya. Nah, pada tanggal 22 Desember, belahan bumi utara hari dengan siang tersingkat, puncaknya musim dingin. Sedangkan belahan bumi selatan hari dengan jumlah siang terbanyak atau puncaknya musim panas. Selanjutnya, pengaruh revolusi bumi berikutnya yang keempat yaitu perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Berikut ini tabel yang menggambarkan pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Waktu 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara musim semi, kemudian belahan bumi selatan musim gugur. 21 Juni hingga 23 September, belahan bumi utara musim panas dan belahan bumi selatan musim dingin. 23 September hingga 21 Desember, di belahan bumi utara musim gugur dan di belahan bumi selatan musim semi. 21 Desember hingga 21 Maret, di belahan bumi utara puncaknya musim dingin, kemudian belahan bumi selatan musim panas. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Gerak semu tahunan matahari karena pengaruh revolusi bumi. Pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. Misalnya, tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, belahan bumi utara musim semi, kemudian belahan bumi selatan musim gugur. Tanggal 21 Juni hingga 23 September, belahan bumi utara musim panas dan belahan bumi selatan musim dingin.
Dan bisa kalian baca sendiri di bawah tanggal 23 hingga 21 Desember hingga 21 Maret. Selanjutnya, karakteristik dan ciri-ciri musim. Di sini kita jelaskan tentang berbagai musim beserta cirinya. Yang pertama, musim semi atau yang dikenal dengan musim bunga. Ciri-cirinya, siang lebih panjang daripada malam. Hawa musim semi agak terasa panas. Tumbuh-tumbuhan mekar kembali. Kemudian yang kedua, musim panas. Ciri-cirinya, pohon banyak yang kering, pencemaran udara, air keruh dan susah mendapatkan air. Kemudian yang ketiga, musim gugur. Ciri-cirinya, peralihan musim panas ke dingin, daun berguguran, siang lebih pendek daripada malam. Musim dingin atau salju. Ciri-cirinya, udara terasa dingin, terjadi aurora di langit, kemudian hewan beraktivitas di sarang. Kemudian yang kelima, musim kemarau atau musim kering. Ciri-cirinya, curah hujan rendah. Kemudian yang keenam, musim hujan atau musim basah. Ciri-cirinya, curah hujan tinggi. Selanjutnya, gerak bumi dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Fase bulan sabit terjadi pada hari keempat dan ke-25. Selanjutnya, gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Kenampakan bulan selalu tampak berubah-ubah dari bumi karena mengalami pergerakan. Salah satu dampak pergerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terharang oleh bumi. Ini adalah skema gerhana bulan. Di sini saya tunjuk ini orbit bumi, tempat berputarnya bumi, umbra. Umbra ini adalah bayangan inti yang sangat gelap dan di sini bulan tidak kelihatan sama sekali cahayanya. Kemudian kalau penumbra di sini adalah bayangan yang masih bisa ditembus oleh cahaya. Kemudian ini orbit, titik orbitnya, dan ini adalah mataharinya. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Skema gerhana matahari di sini saya tunjukkan. Ini adalah matahari, kemudian ini adalah bulan, dan ini adalah bumi. Ini umbra, ini bayangan inti, kemudian penumbra bayangan kabur yang masih bisa ada cahaya walau tidak terang. Kemudian ini gerhana total. Kenapa? Di daerah inilah yang mengalami bumi yang sangat gelap karena terhalang oleh bulan. Dan di sampingnya ini adalah gerhana sebagian. Gerhana sebagian itu artinya sebagian masih ada cahaya. Selanjutnya, membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Selanjutnya, waktu terjadinya. Gerhana bulan terjadi pada malam hari, kemudian gerhana matahari terjadi pada pagi, siang, atau sore hari. Posisi bumi. Gerhana bulan
yaitu matahari, bumi, bulan berada pada satu garis. Sedangkan gerhana matahari atau gerhana matahari ini matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Selanjutnya waktu terjadinya. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan lebih dari 1 jam. Gerhana matahari terjadi pagi, siang, atau sore hari dan hanya beberapa menit saja. Jenis gerhana matahari. Jenis gerhana. Gerhana bulan. Gerhana bulan penumbra yaitu terjadi apabila seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi. Kemudian gerhana bulan sebagian terjadi jika separuh bulan masuk ke dalam umbra bumi. Kemudian yang ketiga, gerhana bulan total terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi atau bayangan inti bumi. Kemudian yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian dari matahari. Yang kedua, gerhana matahari cincin terjadi apabila bulan hanya menutupi sebagian tengah matahari saja. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari total terjadi apabila bulan menutupi seluruh bagian matahari sehingga tampak gelap dari bumi. Peristiwa gerhana bulan total, bulan memasuki wilayah umbra bumi. Ciri-ciri penampakan: gerhana bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Gerhana matahari, matahari tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas. Selanjutnya, mengenal sistem penanggalan. Kalender yang biasa dilihat menggunakan 2 sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Penanggalan Masehi menggunakan dasar revolusi bumi, sedangkan penanggalan Hijriah menggunakan dasar peredaran bulan. Tahun Masehi atau Samsiah didasarkan pada revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari 1 tahun atau setara 365/4 hari. Sisa 1/4 hari dijadikan 1 hari setelah tahun keempat atau tahun Kabisat. Nah, di sini ditambahkannya pada bulan Februari. Kemudian penanggalan Masehi pertama kali diperkenalkan oleh Kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar. Menurut Julius Caesar, setahun dibagi menjadi 12 bulan. Tahun Hijriah atau tahun Komariah atau tahun Islam didasarkan pada revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah adalah 354 hari. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dari kalender Masehi, sehingga Idul Fitri dan Idul Adha selalu maju 11 hari dibanding hari sebelumnya. Berikut di tabel nama bulan, kemudian nama hari biasa dan jumlah hari tahun Kabisat. Muharram atau Suro pada tahun biasa 29 hari, pada tahun Kabisat 29 hari, dan seterusnya hingga Zulhijjah 29 hari pada tahun biasa dan tahun Kabisat 30 hari. Nah, perbedaan jumlah ini silahkan kalian amati, kalian pahami dan lihat sendiri.